Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di pelatihan ICT di modul kedua di mata kursus web programming. Siaran ini saya buat untuk jaga-jaga apabila nanti dalam waktu mendatang saya tidak sempat lagi untuk memberikan materi. Nah, video ini bisa jadi rujukan untuk mengejar materi kita ya, sebelum ke pertemuan berikutnya. Oke, untuk kelas yang menyaksikan, nah saya ulas dulu sebentar ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet ya. Nah, dalam materi ini akan dijelaskan nanti bagaimana sebuah perintah nanti untuk memberi warna, untuk memberi ukuran ya, apapun yang berkaitan dengan gaya dan apapun yang mempengaruhi elemen-elemen yang ada di web ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi ini, teman-teman mesti tahu dulu, mesti bisa dulu ya materi mengenai HTML yang pekan lalu sudah dipaparkan ya. Nah, untuk itu sebelum masuk ke materi mengenai CSS ini, saya akan mengulas terlebih dahulu ya materi yang lalu. Nah, HTML ya kita bisa buat di komputer kita atau di dalam perangkat kita dengan cara membuat file kemudian menamainya HTML. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, jangan lupa ekstensinya diganti HTML ya. Nah, sekarang kita namai index untuk HTML ini ya. Jadi akan ada konfirmasi dulu apakah yakin ingin mengubahnya, soalnya kalau diubah nanti si filenya jadi beda fungsi gitu. Yang asalnya txt dibuka itu berupa teks, sekarang jadi HTML, dibukanya akan di browser. Nah, kita membuat file HTML seperti itu ya. HTML itu sekali lagi untuk mengulas singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Markup language itu digunakan untuk bahasa yang digunakan untuk menandai gitu. Nah, saya buka di code editor ya. Saya sarankan juga teman-teman nanti setelah ini langsung membukanya di code editor ya, bukan lagi di Notepad. Jadi supaya enak ya, supaya ada yang namanya snippet teman-teman ya. Nah, snippet ini jadi perintah gitu yang kalau kita ketik itu sudah menghasilkan beberapa baris ya. Nah, saya coba perbesar dulu ya karena ini kelihatannya agak gelap gitu di sini. Nah, Oke, kita ulas lagi mengenai HTML. Nah, HTML itu bahasa markup yang di dalamnya punya ciri khas yaitu ada tag ya di sini. Kemudian ada tutup tagnya, teman-teman, gitu. Ya. Nah, setiap tag sekali lagi saya ingatkan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Contohnya tag title ini yang akan memberitahu kita judul dari dokumen yang dibuka ya. Dokumen ini bukan dokumen Word seperti yang teman-teman kerjakan kalau nugas. Nah, dokumen ini adalah dokumen untuk dibuka di browser atau di peramban ya. Nah, ketika teman-teman buka Google Chrome, buka Microsoft Edge atau buka Mozilla Firefox, nah ini akan ngasih tahu judul di atasnya. Jadi kan teman-teman suka lihat tabnya tuh ya di atasnya. Nah, ini kita ngasih tahu judulnya apa. Nah, secara default ini akan berjudul document ya. Nah, dokumen ini merupakan bagian kontennya dari HTML ini. Nah, itu sekadar mengulas aja ya teman-teman, bukan saya menjelaskan kembali. Gitu ya. Jadi HTML punya yang namanya tag, tutup tag, dan ada konten di dalamnya. Namun saya ingatkan juga bahwa beberapa tag HTML itu tidak memiliki ini kadang-kadang ya, tidak memiliki tutup. Kadang-kadang seperti tag BR, tag HR ini tidak memiliki tutup ya. Itu berdiri sendiri atau kalau A ada ya. Nah, ini punya fungsinya masing-masing ya. Contohnya H1 untuk bikin judul. Dimana kalau kita jalankan ya, kalau kita jalankan di browsernya, mohon maaf ya, saya buka dari sini aja. Nah, itu akan menghasilkan yang seperti ini teman-teman ya, konten yang sudah kita tandai mau diapakan isi kontennya. Nah, itu perintahnya datang dari tag ya. Nah, karena saya barusan masukin tag H1 untuk judul, otomatis bacaan judulnya gede, nggak standar ya. Nah, adapun sekali lagi tag yang tidak ada tutupnya seperti BR ya, ini memberikan ruang atau spasi. Dan HR itu garis horizontal saya bikin ya. Jadi ada
spasi oleh tag BR dan ada garis horizontal yang diciptakan dari tag HR. Oke, begitu ya sekilas mengenai HTML. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita, yaitu mengenai CSS. Nah, kenapa harus lanjut ke CSS? Kenapa tidak HTML saja diperdalam? Nah, itu saya titip ya teman-teman. Nah, sebetulnya masih banyak elemen HTML yang perlu saya sampaikan ya. Karena keterbatasan pertemuan ya, dan ada juga materi yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan. Nah, jadi saya titipkan pada teman-teman ya, bahwa tagnya bukan hanya itu kok ya, bukan hanya H1, bukan hanya P, H2 ya. Nah, tapi masih banyak yang fungsinya juga masih mungkin berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita akan maju dulu ke cascading style sheet ya. Karena kalau teman-teman ya, kalau paham konsep dari HTML, bagaimana cara menggunakannya, kalau ada tag baru itu teman-teman tinggal pakai aja ya. Tinggal lihat fungsinya sesuai kebutuhan web teman-teman nggak gitu ya. Ya, kita akan lihat dulu ya sekilas ini mengenai cascading style sheet ya. Ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman, tidak terhalangi oleh video saya di bawah sebelah kanan ya, saya taruhnya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, feel free aja teman-teman untuk taruh di kolom chat ya. Live chat biasanya ada di sebelah kanan. Kalau yang menyaksikan dari ponsel bisa dicek di bawahnya. Atau di kolom komentar lah boleh ya, teman-teman tulis. Nah, sekarang ada cascading style sheet ya. Nah, cascading style sheet ini bahasa yang digunakan untuk membantu tata letak sebuah web. Ya. Nah, ini kata kuncinya adalah tata letak teman-teman ya. Nih saya coba sambil tandain. Jangan pakai ini deng, pakai pen aja. Nah, ada kata kuncinya yaitu tata letak di sini. Mohon maaf ya. Nampaknya ada sedikit ini ya. Kalibrasi mouse saya agak sedikit perlu diperbaiki. Ya. Nah, mudah-mudahan lebih enak pakai ini. Ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kata kuncinya tata letak ya di sini. Kita bandingkan ya, kalau kita membuat web dengan hanya HTML saja itu tampilannya akan monoton ya, semuanya akan tertata dari atas ke bawah begitu. Kemudian warnanya cuma hitam teman-teman ya, ukurannya cuma bisa segitu gitu ya. Nah, jadi selain membantu menata letak, ini juga bisa membantu teman-teman untuk membuat web yang teman-teman susun itu menjadi lebih bergaya ya, karena ya sesuai namanya ya, ini ada style ya, ada style yang akan kita terapkan nanti. Nah, tentunya ini agak sedikit berbeda nanti perintahnya dengan HTML, dan ada beberapa cara untuk menggunakannya. Nah, di dalam CSS ini ada yang namanya properties teman-teman ya. Nah, properties ini adalah perintah yang nantinya punya nilai gitu untuk kita untuk kita kasih tahu mau seperti apakan elemen yang ada di dalam HTML. Nah, elemen itu termasuk teks ya, teks yang ditampilkan, kemudian grafis ya, yang dimaksud grafis itu warna, gambar ya, itu bisa kita ubah perilakunya. Misalkan kalau kita pakai HTML menyematkan gambar itu terlalu gede, nah itu bisa kita perkecil dengan CSS gitu. Nah, untuk itu ya, setiap elemen yang dibuat dengan CSS itu bisa mempunyai sifat inheritance atau turunan gitu. Yang artinya elemen HTML itu punya punya yang namanya tag, kemudian dari tag tersebut kita nanti bisa bikin kelas ya teman-teman ya. Nah, yang dinamakan kelas itu adalah pengenal dari tag HTML-nya. Di sini pendeklarasian sebuah CSS berada pada hierarki head di hierarki HTML. Ya, kita akan coba lihat dulu ya di sini ya, sebelum teman-teman bingung nanti di kodenya. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, di-skip aja lah, nggak usah ya. Nah, saya bukanya pakai kode editor, teman-teman juga harus sudah punya kode editor ya. Ada 3 yang saya sarankan, Visual Studio Code bisa, Notepad++ bisa, mau pakai Sublime Text juga boleh ya.
Nah, cari salah satu yang menurut teman-teman cocok ya. Nah, jadi punya hierarki si HTML ini ya. Ini saya ngasih tahu bahwa ini merupakan HTML tipe 5. Kemudian saya ngasih tahu ini di HTML-nya ini pakai bahasa Inggris ya, yang harusnya saya ubah pakai bahasa Indonesia aja ya. N stands for English, ID stands for Indonesian ya. Nah, tapi in bukan Indonesian ya, itu Indian, India. Nah, jadi HTML ini diakhiri dengan tutupnya. Nah, kemudian head diakhiri dengan head, ada body ya. Jadi di dalam HTML ada head dan body, dan kita letakkan CSS itu di sini ya. Nah, di sini letak CSS nanti dimuat begitu. Nah, ini komen ya teman-teman ya, nggak akan tampil di halamannya. Oke, kemudian teman-teman saya akan balik lagi ke penjelasan ya. Jadi itu yang dinamakan deklarasi ketika kita menulis tag ya. Nah, untuk CSS sendiri tagnya adalah style. Nah, ini kita lagi mendeklarasikan bahwa kita akan menulis gaya untuk web kita ya. Oke, kemudian setiap elemen di CSS mempunyai atribut masing-masing. Misalkan, nah ini atributnya teman-teman ya, atributnya atau kita sebutnya value atau nilai ya, untuk lebih mudahnya nilainya 10. Jadi ini ada propertiesnya font size 10. Nah, ini ibaratnya kalau teman-teman lagi ngetik di Word. Nah, itu teman-teman pengen ngubah ukuran hurufnya ya, untuk judul kan 14 biasanya, untuk isi 12. Nah, sama. Kalau di sini kita pakai perintah, bukan pakai kita blok terus kita ubah di menu yang tersedia. Nah, di sini nggak ada ya menu yang tersedianya. Jadi kita harus ketik ya. Ketika mengetik kita harus tahu properties yang digunakan apa dan satuannya apa. Ini ada satuannya ya, ada 10 pixel, bisa ada 10 pt, ada 1 rem ya ukurannya untuk huruf ya. Bisa teman-teman catat ya. Itu mungkin yang akan menjadi pengetahuan. Tapi kalau misalkan teman-teman serius dalam mengembangkan web, nanti itu akan menjadi kebiasaan ya. Akan menjadi kebutuhan untuk mengetahui satuan-satuan dari nilai gitu di sana itu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, ini selectors atau pilihan kita ketika menulis HTML. Menulis CSS di sini ya. Nah, CSS bisa ditulis di 3 cara. Nah, jadi teman-teman bisa nulis di tag HTML, bisa CSS. Ini jenis CSS-nya ya. CSS-nya bisa ditulis di tag HTML, CSS-nya bisa diambil ke tag ID, atau CSS-nya bisa disematkan juga di kelas. Oke, saya akan langsung kasih contoh aja teman-teman ya, supaya nggak bingung. Nah, ini saya sandingkan saja ya antara kode dengan tampilan di sini ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, kan saya sudah mendeklarasikan di sini ya, mendeklarasikan saya menulis style di sini, bahwa saya akan menulis kode CSS-nya. Nah, contohnya buat apa sih Pak kode CSS ini? Nah, saya pengen ubah judul jadi warna merah. Nah, bandingkan dengan di Word. Kalau di Word kan kita blok, terus kita ubah warnanya di atas ya, ada pilihannya. Di sini kita mengetik ya teman-teman ya. Jadi ini yang dimaksud tag HTML-nya ya. Saya bawa H1-nya ke sini. Nah, untuk menulis CSS kita menggunakan kurung kurawal di sini ya. Lalu kita masukkan properties yang tadi. Nah, properties yang tadi apa? Misalkan font size ya. Nah, ini masih kurang gede. Misalkan nggak terlalu kelihatan gitu bagi teman-teman yang melihat di ponsel misalnya. Nah, saya pengen bikin ini lebih gede lagi. Ini nggak tahu saya ukuran ininya berapa ya, ukuran judul pasnya berapa. Cuma yang pasti ini nggak akan lebih dari 20 ya. Jadi saya mau pergede ya. Jadi 36 pt misalkan ya. Ini kalau saya save ya. Ini saya save ya. Kemudian saya reload. Nah, ini akan menjadi lebih besar. Nah, begitu cara mendeklarasikannya ya. Nah, ini saya mendeklarasikan lewat tag. Jadi kalau saya nulis H1 yang lainnya, itu otomatis ukurannya akan segitu juga. Ada judul, ini misalkan judul lainnya. Nah, otomatis itu akan segitu juga. Nah, saya reload ya teman-teman ya. Gitu. Akan otomatis seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman. Nah, tapi saya pengen judul yang atas sama judul yang bawah itu beda. Ya, ininya warnanya misalnya ya. Nah, gimana caranya?
Kalau saya masukin propertiesnya di sini ya, color saya masukin di sini ya, misalkan warna merah ya, kayak gitu. Itu akan keubah dua-duanya. Nah, makanya ini harus kita pisahin. Apakah bikin hak satu lagi, Pak, di sini seperti ini? Yang satu misalkan yang satu itu properties font size, yang satu colornya red. Ya tetap aja atau akan seperti itu. Nah, makanya harus kita tandain ya. Di sini di tag HTML-nya kita masukin yang namanya class. Ini yang namanya class ya, teman-teman ya. Class ini merah misalkan nama kelasnya. Nah, untuk nulis kelas, nah saya awali dengan titik ya. Nah, ini aturan dasarnya dari sana ya. Kenapa harus pakai titik? Ya itu mah aturan dasar dari sana, ikutin aja ya. Jadi kelasnya merah begitu, teman-teman ya. Nah, coba kita cek ya. Sekarang udah dikasih kelas, apakah yang terjadi? Bener nggak? Oh, bener ternyata. Sekarang mah jadi warna merah ya, yang ditandain. Nah, kalau saya bikin lagi judul ya, ini kan sekarang udah ada bedanya ya, nggak usah ini bingung. Nah, saya pengen warna biru misalkan ya. Apakah saya kasih kelas biru akan berubah langsung menjadi warna biru? Nah, menurut teman-teman gimana? Nah, harusnya enggak ya. Maaf. Malah terklik ya, teman-teman. Nah, saya balik lagi sini. Ya, itu kok jadi hitam, Pak? Kan saya nulis biru. Karena itu belum dideklarasikan di sini, ya. Biru. Nah, teman-teman, nanti ada color. Nah, colornya baru blue gitu ya. Baru ini akan menjadi biru nantinya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Sedikit penjelasannya. Oh ya, satu lagi ya. Kan barusan dikatakan ini ada melalui tag HTML, kita udah contohin di yang pertama. Ada elemen ID, nah ini yang belum ya. Ada CSS elemen class, nah ini yang saya contohin ya. Nah yang belum ini elemen ID. Nah maksudnya gimana? Nah kita bisa bikin ID teman-teman ya. Ini untuk yang lebih luasnya. Ini akan kepake nanti ketika teman-teman belajar JavaScript ya. Nanti di modul terakhir. Jadi saya bikin div dulu ya. Nah div ini memisahkan untuk bagian tertentu ya. Jadi misalkan saya mau bikin dua bagian mengenai judul. Jadi saya bikinnya kayak gitu ya. Nah meskipun nggak kelihatan kalau secara visual. Kalau secara kode kelihatan ini ya, ada dua div. Jadi saya bisa bikin ID di sini ya. ID misalkan ya. Ini pertama. Nah, kalau yang pertama gimana? Nah, yang pertama saya mau kasih background di sini ya, teman-teman. Kalau ID kita mulainya dengan tanda pagar di sini ya. Pertama atau hashtag ya, teman-teman bilangnya sekarang. Nah, ID yang pertama kita kasih background ya, background color. Nah, ini enaknya teman-teman kalau di kode editor. Jadi kalau saya mau merujuk ke suatu properties itu udah dikasih rekomendasi ya di sini. Gitu, teman-teman ya. Tuh, ini yang bisa saya pakai ini tag ini properties yang punya kata back gitu. Jadi udah direkomendasikan. Jadi background colornya mau warna apa? Nah, di sini saya yang atasnya mau bikin warna hijau ya. Nah, jadi pakai warna green kalau di sini. Ini yang nanti ada ID yang kedua. Nah, ini kan sampai yang pertama itu ya, yang 3 pertama ini ya, yang 3 pertama yang saya tunjuk. Nah, ini yang keduanya nih sekarang. Jadi background colornya yang keduanya saya bikin yellow begitu ya. Nah, apakah yang terjadi nanti? Nah, kok tidak ada yang keduanya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena apa, teman-teman ya? Karena tidak ada ID-nya yang keduanya di sini. Jadi saya buat dulu, saya selaraskan dulu ya. Jadi kayak ini teman-teman kayak daftar pustaka ya. Teman-teman mengutip dari buku apa harus ada di referensi atau di daftar pustaka. Teman-teman mensitasi harus ada di daftar pustaka. Ini juga sama ya. Jadi teman-teman ini menulis CSS harus ada juga kelas, ID atau tag-nya yang dideklarasikan. Ini tuh kita lagi deklarasiin ya, teman-teman. Nah, sekarang baru muncul si ininya ya. Herinting Pak, itu terlalu deket misalkan ya bacaan judulnya. Bisa tambah propertiesnya kayak gini teman-teman ya. Nah, bisa padding 10 pixel gitu ya. Ini juga sama ya. Kalau mau lebih luas lagi saya bedakan ya di yang kedua. Ini kita ini ya.
Pak, kok Bapak apal ininya properti sama value-nya? Karena saya beberapa waktu pakai ya, teman-teman ya. Ini nggak harus diapalin banget gitu. Ini bagi teman-teman yang baru mulai berkecimpung gitu, di sini baru mulai ikutan untuk coding pemrograman web. Ya udah teman-teman tinggal lihat aja gitu. Toh tidak haram ya teman-teman untuk melihat contekan kalau di sini ya. Ini justru saya seneng kalau misalkan teman-teman nemu tag yang lain ya, misalkan ya teman-teman nemu tag yang lain, misalkan marquee teman-teman ya. Nah ini ada behaviornya mau apa misalkan ya. Nah saya juga lupa ini behavior marquee itu isinya apa, ini perlu diisi. Nah ini contoh aja ya, contoh ini. Nah ini pokoknya untuk ini ya, pokoknya untuk ngegerakin teks ya supaya teksnya nggak diem. Nah, directionnya misalkan up ya ke left. Nah mudah-mudahan bener ya kodenya ya, saya nggak tahu apakah ini bener. Oh ini ada contohnya ya teman-teman ya. Nah ini halo, ini adalah mata kursus web programming di pelatihan ICT IKIP Siliwangi misalkan ya, seperti itu. Saya save dulu teman-teman. Nah ini lihat teman-teman ya. Nah justru saya senang kalau teman-teman nantinya nemuin tag baru yang punya fungsi di ininya teman-teman ya, di halaman webnya. Oke teman-teman, itu ya penjelasannya. Nah jadi sambil kita coba ya, karena saya rasa kalau teman-teman baca penjelasannya aja itu akan ini teman-teman ya, akan bingung gitu dengan istilah-istilah ya, takutnya kayak gitu teman-teman ya. Nah kemudian ya CSS ini bisa langsung dituliskan gitu ya, seperti saya barusan gitu. Style type harusnya ada ini ya, harus type teks CSS, cuma nggak wajib ini ya teman-teman. Baru ada tutupnya, ini kurang. Mohon maaf teman-teman ya, di slide-nya ini kurang. Atau ya, ini yang saya lakukan yang pertama kali. Atau teman-teman juga bisa menulis CSS di file yang terpisah teman-teman. Nah apakah saya harus membuat file lagi? Ya tentu teman-teman ya. Nah supaya apa sih Pak dipisah filenya? Nah ini kan memakan ini ya, memakan tempat CSS itu di di kode HTML-nya. Jadi saya mau lihat kontennya harus ke bawah dulu. Nah ini saya rasa nggak efektif ya untuk seperti ini. Jadi saya akan pindahkan ke file ya. Nah jadi yang pertama itu embedded style disebutnya. Nah yang kedua nanti ada external style. Nah eksternal ini jadi kita memisahkan filenya. Nah ini perlu kita buat file lagi. Nah ini cuma karena saya barusan bikinnya di desktop, ini agak berantakan teman-teman ya. Udah mah ada file saya yang lain di desktop teh. Ya udah, mending bagusnya saya bikin folder dulu. Nah ini harusnya dilakukan di awal ya teman-teman. Teman-teman nanti kalau mau coba ulang gitu ketika video ini sudah selesai, nanti teman-teman boleh ini ya, teman-teman boleh coba dengan cara seperti ini ya. Buat folder dulu, yang pertama itu harusnya seperti itu ya. Nah, laman web. Nah, saya namain itu aja ya. Jadi saya masukin ya si indeksnya. Jadi kalau di reload ini udah nggak ada ya. Jadi hilang ya. Karena lokasinya di sini, udah saya pindahin ke sini. Oke. Nah saya harus buat file lagi. Nah cuma saya nggak mau buat file kayak tadi ya. Itu caranya cara klasik ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada yang mengalami kendala, Pak kenapa ya saya udah dinamain index.html itu tetap jadi tetap tidak menjadi halaman web, tetap jadi dokumen teks ya, karena ininya belum dihapus. Nah di beberapa komputer ini tidak terlihat teman-teman ya, tidak kelihatan. Nah kalau di Windows 11 yang saya punya gitu di sini, ini bisa kita tampilkan ya, perlihatkan apa ekstensi filenya. Nah ini namanya meskipun indeks HTML ini belakangnya txt atau ekstensinya txt. Jadinya saya masih punya dokumen teks sebelum dihapus seperti ini. Tapi jangan saya lakukan ya, karena akan duplikat. Dan kita nggak akan bikin CSS-nya kayak gitu ya. Nah jadi saya akan menggunakan kode editor ya, dimana saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nanti teman-teman boleh gunakan Visual Studio Code juga,
atau kode editor yang lain ya. Jadi di sini bukan open file nantinya, bukan membuka file seperti teman-teman membuka dokumen ketika di Microsoft Word. Nah, jadinya open folder di sini teman-teman ya. Open folder. Yang mana barusan? Nah, saya akan simpan di desktop ya. Namanya itu laman web. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, jadinya akan tampil seperti ini. Semua yang ada di folder laman web itu akan punya ini sendiri ya. Punya pengidentifikasi sendiri. Misalkan untuk HTML kodenya seperti ini ya, lambangnya. Nanti untuk CSS beda lagi. Nah, saya akan namain style.css ya, atau ini ya, gaya. Tapi saran saya mah ikutin dulu aja ya untuk pertama mah. Nah, saya mau pindahin ini teman-teman ya, supaya tidak memakan ruang di sini ke sini. Jadi kita udah nggak perlu lagi nih deklarasiin ini di embed. Jadi kita hapus aja ya. Nah, cuma masalahnya teman-teman ya, saya punya 2 file dan ini belum terhubung si file ini ya. Jadi file ini harus kita hubungkan dulu. Nah, tentunya kita butuh sebuah tag di halaman ini untuk menghubungkan ke file CSS-nya. Nah, tag untuk menghubungkan kita bisa ketik link ya. Nah, cuma yang bisa di link itu ternyata banyak, bukan hanya laman CSS aja ya. Jadi kita mesti pilih nih, yang mana, apakah link atom, favicon. Nah, berarti kita pilihnya yang CSS ini gitu. Nah, kita udah dibuatin nih ya. Enaknya pakai kode editor gitu ya. Jadi mau ngubungin kemana? Nah, mau ngubunginnya saya ke file yang style CSS gitu. Nah, kita lihat sesudah dan sebelum ya. Ini sebelumnya teman-teman ya. Nah, maka saya harus buka lagi nih ya. Saya ubah dikit di sini ya. Nama filenya laman web. Nah, kok hilang Pak stylenya? Ya karena belum terhubung, karena ininya masih saya matiin. Nah, ngomong-ngomong bagi teman-teman yang mau tahu, ini tekan kontrol ini ya, kontrol slash ya. Jadi untuk menonaktifkan tag di situ ya, atau kita sebutnya di komen gitu itu ya. Dijadikan komen saja, tidak dijadikan atau dijadikan catatan gitu, dijadikan catatan, tidak dijadikan tag beneran. Kalau tag beneran ini warnanya biru. Nah, mungkin di beberapa kode editor mungkin ada yang berbeda ya. Ini bukan warna baku teman-teman ya, ini warna biru. Propertiesnya warna biru muda itu ya. Kemudian value-nya itu warna oranye. Ini bukan warna baku teman-teman. Di kode editor mungkin beda. Pak, nah di saya mah warnanya merah itu teh tag teh. Ya nggak apa-apa, itu kan bisa kita ubah-ubah gitu. Yang jelas ininya aja ya, kelihatan si si perbedaannya gitu. Nah, sekarang sudah saya aktifkan nih. Harusnya judulnya masih ingat kayak gimana tampilannya? Nah, judulnya akan punya warna yang berbeda-beda ya. Kalau tag marking nggak ada ya, kita nggak masukkan ke CSS, makanya ya udah tampil dengan begitu saja. Kemudian ini ada latarnya, judulnya ya, yang 3 pertama beda, yang 3 berikutnya juga beda, gitu ya. Karena sudah kita hubungkan, kita save dulu ya. Lalu kita refresh di sini. Nah, baru ada. Nah, padahal Pak, ini nggak ada tag CSS-nya di sini. Kita nggak deklarasikan apapun. Ya, tapi kita kan deklarasikannya di sini, teman-teman ya. Dan kita hubungkan. Nah, kita hubungkan itu melalui tag link di sini. Itu cara yang kedua, teman-teman ya, di penulisan CSS-nya. Atau kalau kepepet banget, ini hanya kalau kepepet ya. Saya nggak sarankan teman-teman nulis seperti ini karena nggak rapih, jadi bercampur gitu dengan kode HTML-nya. Pakai cara yang ketiga atau namanya inline style sheet gitu di sini. Oke. Bisa ini ya, bisa seperti ini misalkan ya teman-teman ya. Kita coba yang contoh aja ya, karena sepertinya akan jalan juga ini ya. Saya pengen semuanya yang ini jadi warna warna biru muda deh ya, yang belum kita gunakan dari tadi. Ups. Oh, nggak ada tutupnya ya, saya lupa. Ini aja deh misalkan ya. Nah, ini teman-teman ya.
Nah, ini juga kita kasih style, kita deklarasikan cuma di tag HTML-nya gitu. Nah, kenapa tidak berubah? Karena ini ya sudah ada kelasnya. Jadi ini bentrok teman-teman ya. Oh ini maaf. Ini ada ini ternyata ya, maaf. Ada tanda kutip yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya berubah ya teman-teman. Jadi ini akan menimpa yang ini gitu. Saya pikir karena ini duluan ya. Nah, ternyata karena barusan ada tanda kutip yang cukup mengganggu ya. Jadi tidak berjalan. Jadi bisa juga seperti itu. Ada 3 cara teman-teman ya. Jadi kalau kita ulas lagi, cara yang pertama kita embed ya, yang praktisnya gitu. Cara praktisnya. Atau ada cara rapih, cara praktis, cara rapih, dan cara kepepet ya kalau saya sebutnya ini ya. Karena ini ya nggak rapih aja ya kalau menurut saya, dan nggak disarankan ketika nanti teman-teman mau lanjut gitu mendalami web programming. Nah itu nggak saya sarankan ya. Oke itu teman-teman ya. Ya format penulisannya udah saya sampaikan ya. Format penulisannya kayak gini, ada body, kemudian ini bisa kita ambil tag body. Jadi semua yang di body kita ubah backgroundnya jadi ini ya. Di awal kurung kurawal ya, kemudian titik 2 sebelum ke value atau setelah kita deklarasikan propertiesnya, dan jangan lupa diakhiri dengan semicolon ya atau titik koma. Nah, karena kalau tidak diakhiri dengan semicolon ya, ini ID yang pertama ya di sini ini akan rusak ya. Saya save ya. Dan ini saya dapat peringatan nih dari kode editornya tuh. Ini warnanya merah. Wah, ini ada yang salah, Pak, cenah ya. Gitu. Wah, tuh jadi nggak jalan ya si background colornya, paddingnya jadi nggak jalan ya. Karena ini nggak dibaca dengan baik gitu oleh kodenya. Nah, setelah di reload masih nggak jalan juga karena belum saya save ya teman-teman ya. Begitu. Oke, format penulisannya seperti itu teman-teman ya. Nah, penulisan CSS tag ya. Ini pokoknya ini ya teman-teman ya. Memberitahu kita untuk merapihkan ya. Jangan ditulis kayak gini ya. Ditulis kayak gini juga jalan kok teman-teman kalau mau coba. Tapi rekomendasinya adalah seperti ini gitu. Jadi pada umumnya ya, kata saya juga barusan, ID itu ditaruhnya di div gitu. Ini grup selektor ya. Nah, jadi ini juga bisa kita gunakan ya teman-teman ya, untuk lebih dari satu ini teman-teman ya, untuk lebih dari satu kelas. Misal ya yang merah sama biru, tapi jangan disitulah ya. Di ID pertama ya, nah, saya coba ke ID aja. Sama yang kedua, nanti ganti dong ininya jenis hurufnya ya, atau kalau di sini, nah berkaitan dengan font ya. Jadi font family, font family-nya ini direkomendasikan kalau di kode editor itu jenis-jenis huruf yang terinstall atau yang terpasang di sini di komputer biasanya jadi bawaan sistem operasinya. Nah ini ya contohnya saya menjadi Arial ya. Nah mungkin teman-teman cukup jelas bedanya Arial dengan Arial dengan Times New Roman. Ini defaultnya Times New Roman ya. Kalau di Windows jadi Arial, kalau di Mac jadi Helvetica nantinya. Pokoknya sans serif aja kita ubah. Nah kedua-duanya keubah ya, kecuali yang ini karena saya nggak masukkan ya tag marquee. Pengen dimasukkan juga boleh ya di sini. Nah pakai titik dulu nggak? Ya nggak, atau ini mah bukan kelas ya, ini mah tag. Jadinya ketik aja marquee ya di sini. Tag marquee juga pakai ini. Jadi akan ini ya, akan mengubah yang tadinya Times New Roman sekarang menjadi Arial. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita akan lihat lagi apa yang perlu dijelaskan kembali. Oh ini tag ya, tag yang belum saya jelaskan, ada tag tabel, tapi kita lewat dulu aja. Ada box modeling di sini ya. Jadi kita masukin tag itu ibaratnya kayak kita masukin kotak ya. Cuma kotaknya nggak terbatas ya kalau misalkan belum kita set.
Nah, ini bisa kita ini ya teman-teman ya, bisa kita atur sebetulnya di CSS-nya. Jadi ini enak ya kalau punya code editor, kita nggak perlu buka file sana sini masuk ke Explorer gitu. Jadi kitanya langsung diarahkan ke file yang bersangkutan gitu di sininya. Pak, ini teh si kotaknya terlalu lebar, Pak. Gimana supaya fit gitu, supaya nggak makan tempat? Ya bisa aja kita atur di sini ya. Ini ada tagnya width ya, width itu lebarnya mau segimana. Ini ukurannya ada pixel ya. Ada yang lain lagi nih ya, ada CH, CMA banyak pokoknya. Cuma saya juga nggak pakai semua kok ya teman-teman, hanya beberapa aja. Di auto aja lah ya. Jadi auto fit gitu. Nah, tidak auto juga ya teman-teman ternyata karena kita nggak punya div di sini. Ya. Nah, misalkan saya ubah 500 pixel gitu ya. Nah, maka 500 pixel teh segitu ya. Itu bisa kita atur. Itu yang namanya box modeling teman-teman. Nanti bisa dilapis lagi ya teman-teman. Bisa kita kasih border ya di sini. Border warnanya apa ya? Misalkan warnanya pale green. Ini border color. Kecil banget ininya ya. Nggak kelihatan. Ada kayaknya nggak kelihatan. Nah, ini ada ininya harusnya ya. Ada border. Kalau ditanya ininya dulu, ukurannya dulu. 10 pixel. Warna apa nih? Warna biru. Coba ya kita jalankan apakah ada. Oke. Saya nampaknya perlu baca lagi kalau ini ya untuk border ini. Nah, ini ada padding, konten ya. Nah, konten selalu yang saya bilang gitu. Nah, kita copy dari sini aja ya supaya jalan nih teman-teman ya. Oh, jenisnya barusan saya nggak tulis itu ya. Kurang tebal misalkan bordernya. Saya ubah bordernya jadi jangan jadi white ya, jadi blue aja misalkan. Ya karena kita setiap mengetik tag itu kita dikasih ruang ya. Mau segimana ruangnya begitu ya, teman-teman. Oke. Teman-teman nanti boleh coba juga ya, ada padding, ada border, ada margin gitu. Margin juga bisa diwarnain kalau nggak salah ya. Tapi saya rasa nggak deh ya kalau margin. Oke, cukup dulu, saya tutup dulu ya. Ya intinya itu kita bisa memberikan properties gitu ya. Bisa memberikan warna, bisa memberikan ukuran dan bisa memberikan jenis ya terhadap konten yang akan kita susun di laman web. Nah, sekarang latihan teman-teman ya. Latihan yang harus teman-teman coba. Nih, latihannya. Latihannya teman-teman akan membuat sebuah CV. Ya, teman-teman ya. CV itu berisi apa aja? Ya, yang minimal aja ya. Nah, jadi teman-teman nanti membuat CV. Nah, tentunya saya praktikin dulu di sini ya. Nah, ini saya kasih instruksi di sini. Buatlah sebuah CV yang memuat. Nah, CV tahu kan ya, riwayat hidup gitu. Kurikulum vitae ya. Kalau teman-teman mau lamar kerja, nah ini dibikin dulu. Yang memuat, nah pertama nama lengkap. Nah, nama lengkap. Kemudian, supaya nggak ini ya, supaya nggak melebar ke pinggir, kita di kode editor bisa tekan Ctrl Z. Kalau di Visual Studio Code seperti itu. Nah, mungkin teman-teman perlu menyesuaikan kalau di kode editor yang lain. Memuat nama lengkap, foto. Nah, memuat foto. Coba gimana memuat gambar? Nah, kemudian teman-teman memuat deskripsi singkat, riwayat, pendidikan. Nah, cukup itu teman-teman. Nah, ini agak sedikit challenging ya. Nah, saya buat dulu secara cepat teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman mesti ngetik ya. Saya nggak akan copy kodenya, teman-teman mesti ketik. Nah, di sini di H1 kita akan buat judulnya dulu, nama saya aja ya, misalkan nama lengkap, kemudian gunakan
img untuk fotonya. Nah, itu saya kasih petunjuknya ya. Kemudian untuk deskripsi singkatnya gunakan P. P itu stands for paragraph. Dan untuk riwayat pendidikannya gunakan UL ya. Dan ada LI. Nah, kira-kira buat apa nih? Ini LI itu stands for list ya, teman-teman. Yes, maaf. Nah, kan ada riwayat pendidikan itu misalkan H4 ya di sini. Riwayat pendidikan SD di mana, SMP di mana ya. Nah, saya jalankan dulu. Ya, gitu. Nanti akan seperti ini. Nah, coba kasih gaya semenarik mungkin oleh teman-teman ya. Nanti bagikan ke saya. Oh ya, satu lagi Pak, gimana itu kok nggak ada itunya fotonya? Ya, teman-teman cari dulu fotonya di perangkat teman-teman. Saya juga mau nyari nih ya. Ambil foto saya yang ada aja lah di sini gitu. Nah, saya masukin ke foldernya barusan. Ini harus satu folder ya teman-teman supaya mudah. Kalau mau di folderin lagi bisa ya. Jadi ini untuk file-file yang lain gitu. Atau kita namainnya assets ya teman-teman ya. Nah, asetnya apa Pak? Ya udah ikutin dulu lah sekarang mah ya. Nah, jadi teman-teman itu aset itu kumpulan file ya. Kumpulan file yang diperlukan dalam sebuah pengembangan. Nah, ini gimana? Kan barusan saya masukin file ke folder ya, namanya assets. Oh, ini nama filenya sudah direkomendasikan. Maka akan muncul foto saya. Wah, cuma kegedean ya. Nah, saya gunakan ini aja lah ya. Gunakan inline CSS ya. Nah, udah nggak asing lagi teman-teman ya. Nah, width berapa? Ini supaya muat aja 200 pixel ya, nggak usah gede-gede. Ya, nah cukup teman-teman seperti itu. Cuma isi ini deskripsinya ya. Nah, minimal, saya tentukan minimal aja ya. Minimal 4 kalimat. Begitu. Nah, tulis di sini. Sok, mau pakai style apapun saya bebaskan teman-teman ya. Nah, gimana Pak? Pak, saya pengen warna pink, Bapak nggak kasih contoh warna pink barusan. Nah, cari di W3 School, kemudian CSS, color. Nah, warna pink, gimana cara nulis warna pink? Nah, ini yang dekat aja ya. Violet misalkan ya, ada warna violet. Oh, background color violet gitu. Ya, ini yang diakui ya, namanya tomato bisa, orange bisa ya. Oke, nah itu ya. Latihannya silakan dikerjakan teman-teman. Nah, jadi sebagai ganti presensi ya, teman-teman mengerjakan ini. Nah, cuma bagiannya gimana nanti caranya? Nah, oke teman-teman. Jangan dibagikan melalui Google Drive karena ada ininya khusus ya, wadahnya khusus untuk laman web itu. Nah, saya sekarang kasih tahu nama webnya adalah GitHub ya, teman-teman. GitHub tulisannya. Nah, ini kalau saya udah login ya. Nah, saya akan keluar dulu sebentar. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya saya sign out dulu. Nah, nama akun saya Primandika, nanti boleh di-share ke saya ya. Nah, hasil dari teman-teman. Nah, sekarang ada yang namanya sign up. Masuk ke github.com dulu ya. Ini untuk mengumpulkannya gimana caranya? Masuk ke github.com ya. Sign up. Bagi teman-teman yang belum punya ya. Kalau sudah punya langsung aja. Tapi ya saya prediksi di pelatihan ini banyak yang belum punya kayaknya. Nanti masukin email teman-teman, diminta konfirmasi biasanya ya. Nah, email saya nih ini ya. Nanti continue. Pokoknya mah ini karena udah dipakai jadi nggak boleh pakai ini lagi. Jadi teman-teman pakai email sendiri yang lain ya. Oke, jadi teman-teman konfirmasi nanti langsung masuk ke dashboardnya ya. Akan ada muncul welcome message dulu. Teman-teman oke aja lah nanti ya. Nah, teman-teman nanti kita akan masuk GitHub ya. Aduh, saya perlu HP dulu bentar ya. Karena ada autentikasi ya di sini. Bentar. Saya perlu lihat HP dulu. Saya soalnya amankan ya. Ini ada project-project beberapa project yang perlu dilindungi ya teman-teman. Jadi saya kalau teman-teman nggak akan mengalami seperti ini ya. Ini hanya saya aja karena saya mengaktifkan itu supaya nggak sembarang orang bisa loginin akun saya. Nah, di dalam GitHub ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman akan nemuin yang namanya repository. Jadi kumpulan file yang tergabung itu
akan berbentuk repository. Nanti teman-teman tinggal klik new ya. Nanti namain repositorinya apa. Nah, ini Pak, gimana bawahnya isinya? Saya nggak ngerti. Ya udah abaikan aja ya. Nanti project teman-teman namain kurikulum VT aja atau CV aja ya teman-teman ya. CV gitu. Atau namain CV aja gitu. Lalu kalau udah create repository ya, ininya nggak usah dihiraukan dulu ya. Kita belum akan berurusan dengan yang ini. Nah, kebetulan saya udah bikin contoh nih ya. Nanti teman-teman disuruh upload nantinya. Nah, kalau nggak ada file, disuruh upload nantinya, upload file. Ya udah deh, saya coba aja upload yang barusan ya. Yang namanya CV, teman-teman ya. Nah, create aja repositorinya nanti teman-teman. Nah, udah gitu nanti Pak ini teh apa? Ya udah, nah nggak usah dihiraukan dulu ya. Di sini teman-teman bisa ini aja ya, bisa langsung masuk ke ini teman-teman ya. Bisa langsung masuk ke uploadnya. Maaf teman-teman, bukan di situ. Masuk ke tab kodenya di sini. Nanti teman-teman bacaannya ini ya, bacaannya nggak di highlight soalnya ya. Upload an existing file. Jangan create ya, nanti teman-teman nulis lagi. Upload aja ya. Di sini. Nanti semua file yang udah teman-teman bikin barusan gitu. Masukin aja situ. Nah, kalau saya nyimpennya di desktop barusan. Ada di file ini teman-teman, laman web. Semuanya masukin situ. Termasuk foto-fotonya juga akan ke-upload nih, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan membagikan link websitenya, teman-teman ya. Nah, di sini kita commit ya. Istilahnya commit. Nah, itu ya file-file yang saya punya barusan. Kodenya coba sama nggak? Nah, ya sama ya di sini itu. Ini dokumen, belum saya ubah judulnya. Ini nama saya, kemudian ada deskripsi yang masih contoh semuanya lah pokoknya ya. Belum ada stylenya gitu teman-teman di sini. Nah, karena nggak ada kelasnya ya, jadi nggak jadi barusan. Nah, terus ngebagiin ke bapaknya gimana? Jangan ngopiin ini ya teman-teman. Nah, bukan ini yang di copy. Tapi teman-teman masuk dulu setting nanti. Ya supaya langsung jadi website teman-teman ya. Masuk ke pages di sini. Nah, kemudian dari pages ini di branch atau di branch akarnya pilih yang main. Udah gitu save. Di sini main. Nah, oke, nanti teman-teman akan dapat link gitu di sini. Nah, kita reload dulu aja ya, teman-teman. Gitu. Pages. Maaf. Custom domain enggak ya. Deploy from branch. Ya udah, kita balik lagi ke kodenya. Harusnya ada ininya ya, maaf. Di sana di pagesnya ada your site. Nah, di sini ya. Root docs. Oh, bisa pilih root docs. Enforce. Nanti mungkin nggak langsung ya teman-teman, ada beberapa waktu nanti teman-teman akan menerima. Nah, ini ya, barusan saya belum keluar si kodenya karena butuh proses itu ya teman-teman. Saya cari-cari mana linknya ya. Jadi kalau saya klik ini langsung akan menampilkan halamannya. Nah, ini yang teman-teman bagiin ke saya nanti, begitu teman-teman ya. Nah, ini sebagai prasyarat teman-teman melakukan kehadiran hari ini ya, di pekan ini maksudnya, bukan hari ini aja, karena ini kuliahnya asinkronus ya teman-teman, bisa turutin mau waktunya kapan aja ya, sesuai dengan jadwal teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman output akhirnya untuk dianggap hadir, teman-teman buat ini ya. Saya akan copy ini ke link ini ya. Nanti teman-teman kalau udah gimana? Teman-teman nanti masuk ke ini ya, masuk ke WhatsApp, nanti copyin aja di ini ya, di grup chatnya. Nah, kalau saya kirim aja ke diri saya sendiri aja ya. Nanti ini contohnya. Oke. Nah, jadi seperti itu
ya. Jadi menghasilkan sesuatu, nah itu baru dianggap hadir teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman coba projectnya sendiri. Nanti teman-teman bisa gunakan style yang menarik ya. Misal mau diwarnain apa, coba ya. Explore propertiesnya gitu. Nah kebetulan ada ini ya, ada halaman saya yang sudah agak didesain sedikit ya. github.com, nggak usah login lagi. Nah ini ada contoh ya. Sedikit desainnya, nggak banyak kayak nanti kita akan serius desainnya ketika kita belajar ini ya, belajar framework. Nah ini contohnya teman-teman ya. Sok teman-teman coba dulu ya. Hubungkan style sheetnya, gunakan warna yang menarik, gunakan background yang menarik, jangan kayak saya ya, foto juga yang menarik teman-teman ya. Foto kojo teman-teman, foto unggulan teman-teman. Kemudian tulis deskripsinya yang menarik juga ya, supaya kan nanti ibaratnya saya mau hire teman-teman untuk bekerja nih teman-teman. Coba teman-teman skill teman-teman boleh ya, mau ada embed video teman-teman, ketika teman-teman menunjukkan bakat yang bisa nyanyi, yang bisa menari ya, teman-teman boleh embed juga di situ ya. Karena di sini bisa ya teman-teman menampilkan video. Jadi banyaknya ngulik teman-teman sih harusnya ya. Setelah itu coba publikasikan seperti yang saya lakukan ya. Bisa diulang lagi kok kalau kuliah asinkronus tuh ya, enaknya. Nanti teman-teman boleh ini ya, boleh coba sendiri. Nah saya akhiri dulu perkuliahan pelatihan asinkronus ini teman-teman. Jadi silakan diikuti, ditunggu hasilnya ya. Mohon izin pamit teman-teman, dan mohon maaf tidak bisa mendampingi secara langsung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.